Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sahabat Kang Deddy Channel yang berbahagia. Oke, kali ini saya akan meneruskan lanjutan cerita dari part 1 serial Mahabharata versi Jawa yang kemarin saya upload part 1-nya. Bila sahabat belum menontonnya, silahkan tonton dulu part 1-nya agar nyambung ceritanya. Buka playlist channel ini dalam serial Mahabharata versi Jawa, dan nantinya akan terus saya upload video cerita-cerita mitos epos Jawa yang keren. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung saja. Tapi sebelum itu mohon dibantu subscribe, like, dan komennya ya. Bila video ini dirasa membantu sahabat semua dalam memperdalam pengetahuan tentang cerita-cerita epik Jawa. Oke, sebelum itu jangan lupa ngopi, pasang handsetnya agar dapat mengikuti cerita ini dengan khidmat. Ya udah, langsung saja part 2-nya. Lanjut cerita. Bambang Sekutrem atau Bambang Kalingga merupakan putri Resi Manumayasa dengan Dewi Kaniraras atau Dewi Retnawati seperti yang saya ceritakan di atas. Ia tinggal di sebuah pertapaan Paremana yang sebuah gunung subur puncak Gunung Saptaarga. Bambang Sekutrem memiliki dua saudara bernama Bambang Manumadewa dan Dewi Sriyati. Sekutrem memiliki karakter yang tenang, rendah hati, namun tangguh dan dapat diandalkan. Dewata telah menentukan bahwa jalan hidup Bambang Sekutrem adalah seorang satria yang nanti akan menurunkan Trahwitaradya atau silsilah para raja. Mengapa demikian? Sebab ketika Bambang Sekutrem dalam masa kandungan ibunya, yaitu Dewi Retnawati, telah memakan buah Suwarwana atau buah surga yang berada di puncak pohon rukem di hutan Wanayasa yang dijaga oleh raksasa bernama Satrutama. Dalam kehidupan Bambang Sekutrem menikah dengan seorang dewi bernama Dewi Nilawati, seorang putri Prabu Nilantaka, Raja Negara Pujangkara, serta memperoleh keturunan seorang putra bernama Bambang Sakri. Bambang Sekutrem senang sekali bertapa, juga menghabiskan waktu untuk melakukan perburuan di hutan dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu panah. Batara Guru memberikan kehormatan kepada Bambang Sekutrem sebab jasanya kepada Dewa dan Suralaya. Sekutrem bersama ayahnya Resi Manumayasa pernah memenangkan pertarungan dan membinasakan Prabu Kalimantara, Arya Dedali, dan Arya Sarotama, yang ketika jasad ini berubah wujud menjadi kitab atau Jamus Kalimasada, panah Harudadali, dan panah Sarotama. Atas berkat inilah ia diberi gelar Batara Dharma yang memiliki arti mampu berkorban demi dewa dan keluhuran. Semasa hidup yang senang bertapa, ia memperoleh padepokan dari ayahnya Resi Manumayasa, yaitu padepokan Retawu. Setelah memberikan manfaat pada dewata, akhirnya Bambang Sekutrem meninggal dan dimakamkan di pertapaan Giri Sarangan, yang kemudian memberikan pertapaan Retawu kepada anaknya, yaitu Bambang Sakri. Kisah selanjutnya adalah Bambang Sakri, atau ia lahir bertepatan dengan terjadinya telaga di gunung tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Telaga Retawu. Bambang Sakri pun sangat gemar bertapa dan berburu. Ia sangat sakti dan mahir mempergunakan senjata panah. Bambang Sakri menikah dengan Dewi Sati, putri Prabu Partawijaya, Raja Negara Tabelasuket. Dari perkawinan tersebut, ia memperoleh seorang putra bernama Palasara. Oleh ayahnya diserai padepokan Retawu. Kemudian Resi Sekutrem menetap di pertapaan Giri Sarangan. Setelah Palasara dewasa, padepokan Retawu oleh si Sakri diserahkan kepada anaknya, yaitu Palasara. Ia kemudian menetap di pertapaan Arga Candi.
yang dipercaya adalah gunung yang wingit atau gunung yang angker, salah satu dari 7 puncak gunung Saptaarga. Karena banyak jasanya kepada Dewata dan Suralaya, akhirnya Sakri mendapatkan anugerah dengan gelar Bharata atau Dewa. Palasara adalah putra tunggal Bambang Sakri dari pertapaan Retawu dengan Dewi Sati putri Prabu Partawijaya, Raja Negara Tabel Suket. Ia diberi nama Palasara oleh kakeknya sendiri, yaitu Resi Manumayasa, yang berarti senjata yang ampuh. Namun nama tersebut merupakan anugerah Sang Hyang Jagatnata yang disampaikan oleh Sang Hyang Narada. Sejak kecil, Palasara tekun bertapa dan mempelajari ilmu pengobatan. Wataknya halus, penuh semangat, pendiam, cinta dan kasih kepada sesama makhluk. Ia memiliki ilmu kesaktian yang dapat menciptakan apa saja sesuai yang dikehendakinya. Ketekunannya bertapa perlu diuji oleh Dewata dengan kejadian pada suatu saat Dewata yang beralih rupa menjadi sepasang burung pipit yang bersarang dan menetas di kepalanya, yang menjadi sarana ia bertemu dengan Dewi Durgandini, putri Prabu Basuketi, Raja Wirata. Saat itu Dewi Durgandini sedang melakukan ruwat ngrame untuk mengobati penyakitnya, menjadi pendayung perahu di Sungai Gangga dengan nama Dewi Loro Amis. Dengan kesaktiannya, Palasara berhasil menyembuhkan penyakit Dewi Durgandini. Mereka kemudian kawin dan berputra seorang lelaki yang bernama Abhyasa. Palasara dan Dewi Durgandini juga mempunyai 6 orang putra angkat yang tercipta dari mala penyakit Dewi Durgandini dan pecahan perahunya, yaitu Dewi Niyutisnawati, Setatama, Gandawana, Raja Mala, Kecakarupa, dan Rupa Kenca. Suatu ketika Palasara dimintai tolong oleh dewa untuk membantu Sang Hyang Gana atau Dewa Ganesa untuk membabat sebuah alas yang bernama Hutan Ingas bersama dengan anaknya yang bernama Hasti, yang kelak menjadi Raja Hastinapura pertama bergelar Prabu Hastimurti. Namun Palasara tidak menjadi raja karena ia hanya sebagai pembantu para dewa dalam mensukseskan babat alas atau babat hutan yang dikerjakan oleh Batara Gana. Singkat cerita, jadilah sebuah kerajaan di bekas hutan Ingas ini yang bernama Hastinapura. Yang diangkat menjadi raja adalah anaknya sendiri yang bernama Hasti yang bergelar Prabu Hastimurti. Ketika itu Palasara diajak untuk membantu mengawal kerajaan tersebut, melainkan Palasara menolak karena ia ingin menjadi pertapa saja. Namun masalah lain muncul. Dengan ketidakterimaan Dewa Indra kepada Dewa Gana atau Ganesa ini, Dewa Indra membangun sebuah kerajaan goib di hutan Wanamarta yang bernama Kerajaan Indraprasta, yang kelak akan menjadi Kerajaan Ngamarta yang menjadi kerajaan para Pandawa nantinya. Berselang beberapa tahun kemudian, Sang Raja Hastina, Prabu Hastimurti, dirasa oleh dewa semakin lama semakin sombong, angkuh dalam menjadi raja. Dewa akhirnya merintahkan Palasara untuk menggantikan Raja Hastimurti tersebut dengan menyerang atau berbicara baik-baik dengan sang raja. Namun sang raja tidak menggubris Palasara dan peperangan pun tak terelakkan. Akhirnya Palasara lah yang menang. Namun Palasara tetap tidak mau menjadi raja dan dia berjanji akan menjaga negara ini sampai mendapatkan pewaris tahta yang layak nantinya, sembari menunggu anaknya Abhyasa besar. Namun suatu ketika terjadi kejadian bahwa seorang raja dari kerajaan Kuru bernama Prabu Sentanu jatuh cinta dengan istrinya Sang Dewi Durgandini. Atas keluhuran budinya, Palasara merelakan Dewi Durgandini diperistri Prabu Santanu, Raja Kuru, yang akhirnya kerajaannya digabungkan dengan Hastina menjadi satu kerajaan. Lalu ia kemudian membawa Abhyasa kembali ke pertapaan Retawu. Namun saat hendak
pergi, Palasara memberi satu syarat kelak, yang akan memimpin kerajaan ini adalah keturunan darinya, bukan keturunan darimu. Dan Prabu Sentanu menyetujuinya. Oke, sekian dulu part 2-nya dalam serial cerita Mahabharata Jawa ini. Dan insya Allah akan saya teruskan di part 3, lanjutan dari part 2 ini. Semua kisah ini diambil dari segala sumber dan wawancara. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.